kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom. Selamat malam Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada malam hari ini kita bertemu dalam ibadah persekutuan kaum Bapak GPB Jemaat Charis yang pada malam ini dilaksanakan secara virtual atau secara online. Kiranya ibadah yang kita lakukan secara online ini tetap memberikan konsentrasi yang baik dalam kita menerima kebenaran firman Tuhan, dan kita sebagai kaum Bapak diberkati melalui renungan dalam ibadah kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita memulainya, marilah kita bersaat teduh sejenak untuk menyiapkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdiri dan memulai ibadah ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 4, bait pertama dan bait ke-6. Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar. Perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Ya maha besar, kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu.
Pun kami makhlukmu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk perkenan Tuhan di dalam ibadah kami pada malam hari ini ya Bapa. Kiranya Tuhan hadir pada malam hari ini untuk memberkati kami, untuk menyiapkan hati dan pikiran kami, sehingga di dalam kami menerima kebenaran firman-Mu, Tuhan akan menegur kami. Tuhan akan memberikan perintah kepada kami. Sehingga firman-Mu ini Tuhan akan menjadi berkat bagi kami semuanya, secara khusus bagi kaum Bapak GBIB Charis ya Bapak. Dan kiranya juga Tuhan memampukan kami sebagai kaum Bapak untuk melakukan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Doa ini hanya kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Hakim-Hakim 15 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Yang demikian firman Tuhan. Lalu majulah orang Filistin dan berkemah di daerah Yehuda serta memencar ke Lehi. Berkatalah orang-orang Yehuda, "Mengapa kamu maju menyerang kami?" Lalu jawab mereka, "Kami maju untuk mengikat Simson dan memperlakukan dia seperti dia memperlakukan kami." Kemudian turunlah 3.000 orang dari suku Yehuda ke gua di Gunung Batu Etam dan berkata kepada Simson, "Tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Apakah juga yang telah kau perbuat terhadap kami?" Tetapi jawabnya kepada mereka, "Seperti mereka memperlakukan aku, demikianlah aku memperlakukan mereka." Kata mereka kepadanya, "Kami datang ke sini untuk mengikat dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang Filistin." Tetapi jawab Simson kepada mereka, "Bersumpahlah kepadaku bahwa kamu sendiri tidak akan menyerang aku." Lalu kata mereka kepadanya, "Tidak, kami hanya mau mengikat engkau dan menyerahkan engkau ke dalam tangan mereka. Tetapi membunuh engkau kami tidak mau." Maka mereka mengikat dia dengan 2 tali baru dan membawa dia dari bukit batu itu. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur, tanggal dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, diulurkannya tangannya, dipungutnya, dan dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Berkatalah Simson, "Dengan rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar. Dengan rahang keledai 1.000 orang kupukul." Setelah berkata demikian, dilemparnya tulang rahang itu dari tangannya. Kemudian dinamailah tempat itu Ramat Lehi. Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, "Oleh tangan hamba-Mu ini telah Kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu?" Kemudian Allah membelah liang batu yang di Lehi itu, dan keluarlah air dari situ. Ia minum, lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itu dinamailah mata air itu mata air penyeru, yang sampai sekarang masih ada di Lehi. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya.
Demikian firman Tuhan, dan berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum Bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada malam hari ini saya beri judul Jalan Kekerasan. Firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini mengisahkan tentang kehidupan Simson, di mana di dalam kisah kehidupan Simson itu punya pola kehidupan, yaitu ada solusi, ada juga kegagalan. Solusi yang ditawarkan bangsa Filistin tidak benar-benar menyelesaikan permasalahan yang ada, tetapi malah menghasilkan kegagalan yang lebih besar akibat segala sesuatu yang dilakukan oleh Simson. Misalnya di dalam pasalnya yang ke-14, kita agak mundur sedikit, Simson membuat teka-teki yang menyulitkan bangsa Filistin, yang pada akhirnya orang Filistin mendapat jawaban dengan mengancam istri Simson. Dengan situasi seperti ini, seakan-akan bangsa Filistin mendapatkan kemenangan. Bangsa Filistin sudah merasa menang. Tetapi solusi itu menghasilkan kegagalan yang besar karena Simson kemudian pergi dan menghabisi 30 orang Filistin di Askelon. Begitu juga dengan pasal yang kita baca pada malam hari ini, yaitu pasalnya yang ke-15, di mana Simson bermaksud untuk pulang ke rumahnya, ke rumah mertuanya, tetapi sebelum masuk ke rumah dihalang-halangin oleh mertuanya, tidak boleh masuk. Tapi kemudian Simson pergi, dia mengumpulkan anjing-anjing hutan, kemudian mengikatnya 2 ekor, dan di ekor mereka diikat obor. Kemudian obor itu dinyalakan dan dilepas sehingga membakar lumbung-lumbung padi bangsa Filistin. Kemudian bangsa Filistin melakukan pembalasan, yaitu dengan membunuh dan membakar keluarga Simson. Dan kejadian ini kembali dibalas oleh Simson sendiri, yaitu dia membunuh 1000 orang Filistin. Dari 2 peristiwa tersebut, kita bisa membuat kesimpulan bahwa kekerasan tetaplah sebuah kejahatan. Ada 2 alasan. Yang pertama, kekerasan menyangkali hak asasi manusia untuk hidup, untuk bebas dan sejahtera. Alasan yang kedua, kekerasan akan menimbulkan luka, akan menimbulkan trauma, dan akan menimbulkan duka. Tindakan kekerasan tidak mampu menyembuhkan sakit hati dan dendam. Bahkan pelaku pun tidak akan pernah merasa puas, tidak akan pernah merasa damai dalam kehidupannya. Dan itulah yang terjadi dalam hubungan Simson dengan orang-orang Filistin. Keduanya memilih jalan kekerasan sebagai jalan dan sebagai bahasa dalam kehidupan mereka. Kekerasan sebagai jalan kehidupan adalah untuk menyelesaikan segala persoalan dengan cepat, tetapi dengan cara yang brutal dan fatal. Sedangkan kekerasan sebagai bahasa kehidupan adalah untuk menunjukkan bahwa apa yang dilakukan itu
menjadi superioritas, menunjukkan teror, dan menunjukkan siapa dirinya. Kaum Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata kekerasan demi kekerasan, baik yang dilakukan Simson maupun yang dilakukan oleh orang-orang Filistin, tidak pernah berhasil menyelesaikan persoalan. Tetapi sebaliknya, justru menimbulkan banyak kerugian. Dan lebih dari itu, menimbulkan banyak korban. Lalu bagaimana pandangan Alkitab tentang kekerasan? Alkitab tidak mengizinkan dan tidak membenarkan terjadinya kekerasan. Dalam Perjanjian Baru, menekankan perilaku yang bukan merupakan tindak kekerasan. Di dalam Matius 7 ayat 1 sampai dengan 5, melalui khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengajarkan jangan menghakimi, atau kita akan dihakimi oleh kesalahan dan kelemahan kita sendiri. Begitu juga dengan firman Tuhan di dalam Matius 5, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Yesus tidak hanya menghukum pembunuh raja saja, tetapi juga orang yang marah terhadap orang lain. Dan juga di dalam kitab Kolose, Tuhan Yesus juga mengajar bagaimana menjalin hubungan di antara anggota keluarga. Bagaimana menjalin hubungan antara suami dengan istri, hubungan antara suami dengan anak, hubungan antara keluarga dengan pembantu, dan lain sebagainya. Dan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan mengajarkan untuk menghilangkan segala kepahitan, menghilangkan segala kegeraman, pertikaian, fitnah, dan segala macam tindakan kekerasan, termasuk amarah. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk ramah terhadap orang lain. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk penuh dengan kasih mesra dan saling mengampuni. Seperti apa yang difirmankan Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 31 sampai dengan 32. Sebagaimana Allah di dalam Yesus Kristus telah mengampuni kamu. Dan masih banyak lagi firman Tuhan yang menjadi teladan-teladan ajaran Kristus bagi kita. Dan kita sebagai umat percaya, kita dituntut untuk meneladani dan menjalankan di dalam kehidupan kita. Kekerasan bukan cara terbaik dalam menyelesaikan setiap permasalahan atau sebagai jalan untuk mencapai tujuan. Kekerasan justru cenderung melahirkan dendam, menanam rasa benci, yang kemudian menjadi pemicu terjadinya masalah baru yang sesungguhnya tidak diharapkan. Penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan masalah sangat bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani, seperti kasih, pengampunan, kerendahan hati, rela berkorban, dan lain sebagainya. Dan kita sebagai kaum bapa hendaknya kita meneladani pola hidup yang diajarkan Tuhan Yesus. Sehingga melalui keluarga kita, kehidupan keluarga bisa menjadi wahana pendidikan dan wahana pengajaran, sekaligus sebagai pusat pengimplementasian nilai-nilai hidup Kristiani. Kaum Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya renungan kita pada malam hari ini dapat memberkati kita
terutama kita sebagai kaum bapa, bisa memberikan teladan yang baik bagi keluarga kita dan bagi sesama kita. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Mari kita meresponi renungan Tuhan kita pada malam hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 402 baitnya yang pertama. Kuperlukan juru selamat. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu barus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Kaum Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi kami sebagai kaum bapa. Melalui kebenaran firman-Mu pada malam hari ini kami boleh diperbaharui. Kami boleh mengerti akan firman-Mu dan Tuhan memperbaharui kami. Memperbaharui perilaku kami, memperbaharui perilaku kami, tingkah laku kami Tuhan. Bapa di surga, kami pada malam hari ini juga memohon kepada Engkau ya Bapa, agar kiranya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, terutama bagi kaum bapa-bapa, untuk mengurapi kami dengan roh imam Tuhan, sehingga kami sebagai kaum bapa bisa memimpin keluarga kami, bisa menjadi teladan bagi kami semuanya ya Bapa. Dan kami juga Tuhan memampukan untuk melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami pada malam ini juga mau bersyukur Tuhan untuk persembahan yang telah dikumpulkan. Kiranya Tuhan memberkatinya. Kiranya melalui persembahan yang tidak seberapa ini ya Bapa, akan menjadi berkat bagi pertumbuhan gereja-Mu, terutama gereja GBI Karis ya Bapa. Kami berterima kasih Tuhan untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Setiap peristiwa yang terjadi Bapa, kiranya itu menjadi pelajaran bagi kami, sehingga kami bisa menjadi lebih bijaksana lagi di dalam kami bertindak dan bertutur kata. Terima kasih Tuhan, apabila di dalam doa kami ini terselip segala pelanggaran dan kesalahan Bapa, kiranya Tuhan mengampuni kami dan Tuhan menyempurnakan setiap doa kami. Terima kasih Bapa, doa ini hanya kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kaum Bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.